Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami bertiga dari kelompok 6 ingin mempresentasikan, membawakan kerja kelompok kami yang berjudul tentang akurasi. Sebelum itu, kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari saya, yaitu Bahru Nabil Imamudi, FPM 211110005. Dan selanjutnya saya. Oke, saya ini Ridwan, FPM 2111193. Saya FPM 1111054. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu pengertian demokrasi dalam bentuk sejarah, ciri, tujuan, macam, dan prinsip. Dan yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Dan dibawakan dengan saya. Pengertian demokrasi dalam bentuk berjudul komunikasi politik, media dan demokrasi dari Heri Sugiarto dijabarkan latar belakang pendekatan metode studi komunikasi politik dan kepemimpinan politik yang akan membentuk demokrasi itu sendiri. Namun pengertian dari demokrasi itu sendiri apa sih? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayaknya. Sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Dan beberapa demokrasi, ada pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu C.F. Strong yang berbunyi demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Yang kedua yaitu ada Hari Soci, yaitu demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya dalam kekuasaan pemerintah terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. Yang ketiga ada Montesquieu, yaitu kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau sama lainnya, yaitu yang pertama legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, dan yang kedua itu ada eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga itu adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen atau tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Dan yang keempat itu ada pengertian demokrasi dari Aristoteles. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negara. Dan masih banyak yang lain, mungkin 5 saja yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan tentang sejarah singkat demokrasi di dunia yang akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat demokrasi di dunia. Bahasa demokrasi sebagai sistem pemerintahan asal dari kebudayaan negara. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberhasilan sebuah negara. Jadi, seluruh pemerintahan harus membicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi terdiri atau demokrasi langsung adalah sistem yang disusun di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian pada abad ke-60 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang terlihat demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Kristens pada 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Kristens dikenal sebagai pemimpin
Fenomena demokrasi langsung memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan, hasil mendengar politik dan judisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga negara. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Mengambil kebijakan negara, demokrasi tergantung pada keinginan atau rakyat secara umum. Demokrasi menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam suatu negara, demokrasi akan menciptakan kekuasaan rakyat. Sebuah negara sendiri mengatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika setelah memenuhi ciri-ciri berikut. 1. Memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dipilih atau melalui pilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR RI. Keputusan berlandaskan aspirasi kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kepada aspirasi dan kepentingan warga negara. 3. Menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berbeda dengan pemerintah kepentingan atau kekuasaan rakyat. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pimpinan untuk menjalankan roda pemerintahan. 5. Terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana tanggung jawab untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi tujuan tentu agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Oke, kalau saya akan melanjutkan materi kami selanjutnya. Baik, saya di sini akan melanjutkan demokrasi dan pengaturan saya. Tujuan demokrasi secara umum. Tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan proses mendepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta regulasinya. 1. Kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang mengatur sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini sudah dilakukan dengan terbuka secara lengkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum muncul. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak setiap warga dan negara mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi yang bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. 3. Mendorong aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik dan menentukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seseorang warga yang wajib menjaga keutuhan negara. 4. Membatasi kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang mengalami sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik kepada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut dan diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkul semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelenggaraan terhadap kebijakan yang telah dibuat. 5. Perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah,
sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Lanjut. Sesi kedua yang terakhir yaitu materi kami yang berjudul macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi, kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat. Entah dari mana rakyat tersebut berasal dari latar belakang semua negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Sehingga dalam suatu negara demokrasi, semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan. Berikut ini macam-macam demokrasi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama itu adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasi yang hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintahan dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun, dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah atau Inggris atau pemimpin resmi atau India. Dua, demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memilih kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi yang luas dalam politik. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri. Tiga, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak tidak hanya mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas kemudian akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Dan yang keempat itu adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna kristalisasi berbagai pengalaman hidup bangsa Indonesia dan telah membentuk sikap watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral serta etika yang telah melahirkannya. Dan yang kelima itu yaitu ada demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Lanjut yang keenam yaitu ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengumpamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai tentang demokrasi. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami juga hanya manusia biasa. Mungkin di sini sampai sini aja presentasi dari kami. Yang kami akhiri dengan banyak terima kasih. Kami akhiri presentasi kami. Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.